Bab 1281, seperti ikan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Yu Wei adalah manajer proyek teknik yang berpengalaman. Selama bertahun-tahun, ia telah mengambil alih banyak proyek berskala besar. Ia juga nama kecil dalam industri konstruksi di provinsi tersebut. Ia tidak memiliki pengalaman dalam manajemen konstruksi. Kalau tidak, Luo Bin tidak mungkin merekrutnya ke Yang Mulia. Yu Wei dapat dikatakan sangat serius dengan proyek ini, karena meskipun ia telah melakukan banyak proyek, tetapi kebanyakan dari mereka adalah real estate biasa. Sejujurnya, proyek tingkat tengara ini adalah yang pertama kalinya. Yu Wei sangat mementingkan proyek ini, karena bagi manajer proyeknya di tingkat ini, real estate mudah ditemukan, dan bangunan tengara ini tidak mudah ditemui. Ia tahu bahwa proyek ini sangat penting baginya. Ia lebih suka meninggalkan 10 real estate, daripada meninggalkan proyek besar seperti itu yang dapat membuatnya terkenal di dunia konstruksi. Tujuan Yu Wei adalah menjadikan proyek Pulau Masa Depan ini sebagai tonggak sejarah dalam kehidupan arsitekturnya. Bahkan jika dia tidak lagi berada di Jinsengda, kemanapun dia pergi, dia akan bertanggung jawab atas proyek Pulau Masa Depan. Saya yakin manfaatnya pasti lebih dari 100 real estate. Yu Wei sangat mementingkan proyek ini. Sebelum relokasi penduduk sekitar selesai, dia dan Wang Yongzi datang ke sini berkali-kali, mencatat berbagai data, dan mulai membahas berbagai rencana pembangunan. Awalnya, Wei Wei mengira bahwa dia dan Wang Yongzi sama-sama ahli yang berpengalaman. Mereka telah merancang rencana pembangunan tahap awal proyek. Hampir tidak mungkin poros utama diubah. Rincian yang tersisa dapat menunggu hingga proyek dimulai. Lakukan penyelesaian akhir. Yang tidak diduga Wei Wei adalah bahwa dia telah berdiskusi dengan Wang Yongzi tentang apa yang menurutnya merupakan rencana pembangunan yang sempurna. Di depan rencana ketua muda di depannya, itu adalah serangkaian celah. Dapat juga dikatakan bahwa itu tidak dapat bertahan dalam pengawasan sama sekali. Yang membuat Yu Wei merasa tersipu adalah bahwa rencananya tidak hanya melelahkan, tetapi biayanya telah melonjak banyak. Sebenarnya, biaya rekayasa dan masalah kualitas merupakan salah satu tugas utama manajer proyek. Ia berpikir bahwa rencana yang sempurna sebenarnya adalah rencana yang cacat. Yu Wei sebenarnya sedikit tidak yakin pada awalnya. Meskipun pihak lain adalah ketua, konstruksi proyek bukanlah masalah kecil, dan ia tidak dapat mengarahkan secara membabi buta. Jadi ia juga dengan sangat sopan mengusulkan agar ia membahas rencana konstruksi dengan Wang Yongzi, berharap agar ketua muda di sebelahnya mengetahui bahwa ia juga seorang manajer proyek rekayasa yang kuat. Akibatnya, begitu Yu Weigang mengusulkan rencananya sendiri, Zhang Yu dapat mengetahui kekurangan dari rencana yang diusulkannya. Dapat dikatakan bahwa kedua solusi yang dilihat Yu Wang ini sempurna dan tidak tahan diteliti secara mendetail. Yu Wei mencoba beberapa kali lagi dan mengeluarkan beberapa lagi, sentuhan akhir miliknya sendiri. Namun tanpa kecuali, Zhang Yu tidak mengalami penurunan apapun. Anda harus tahu bahwa perspektif Zhang Yu sepenuhnya adalah perspektif seorang ahli. Dapat dikatakan bahwa apapun keberatan yang diajukan Yu Wei, ia dapat melihat maksudnya dan tidak mungkin untuk membantahnya. Yu Wei mencoba beberapa kali, dan akhirnya sepenuhnya meninggalkan rencana konstruksinya dan Wang Yongzi. Pada akhirnya, ia sepenuhnya yakin dengan perancang newbie, Pulau Masa Depan, di depannya. Faktanya, dari perspektif Yu Wei dan Wang Yongzi, desain dan konstruksi pada dasarnya adalah dua sistem. Bahkan jika Pulau Masa Depan, yang dirancang oleh Zhang Yu bahkan lebih baik, akan selalu ada beberapa penyesuaian pada hari konstruksi tertentu. Tetapi Yu Wei sekarang tahu bahwa pengalamannya sendiri hanya untuk desainer biasa. Desainer super di depannya, tidak hanya tidak memiliki teman dalam desain, dia juga tidak memiliki teman dalam konstruksi, yang membuatnya merasa untuk pertama kalinya bahwa dia hanya mengangguk pada level ini di depan master. Porsi. Pada saat ini, Yu Wei tidak hanya merasa tertekan, tetapi juga sangat bersemangat, karena manajer proyeknya pada level ini, sistem teknis aslinya sebenarnya sangat matang, dan sulit untuk membuat sedikit kemajuan pada dasar aslinya. Kecuali Anda memiliki kesempatan untuk memasuki universitas arsitektur top dunia, terus belajar lebih lanjut atau mengikuti pemimpin yang kuat untuk bekerja agar dapat terus tumbuh. Memasuki universitas arsitektur kelas dunia, Yu Wei bahkan tidak dapat membayangkannya, dan dia tidak dapat melakukannya sendiri.
Jika Anda ingin menyembah, dengan koneksinya di industri konstruksi, saya tidak dapat menemukan master hebat yang dapat mengikutinya. Tetapi kali ini bagus. Saya khawatir dan lapar, dan bin bak lengket telah jatuh dari langit. Yu Wei juga memulai mode belajar, sambil mengingat dengan saksama apa yang dikatakan Zhang Yu, dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang tidak dia pahami. Lagi pula, Luo Bin juga mengatakan bahwa ketua perusahaan yang masih muda biasanya tidak punya waktu untuk datang ke lokasi untuk memandu pekerjaan, dan tentu saja mereka harus memanfaatkan semua waktu untuk belajar. Situasi di pihak Wang Yongzi sebenarnya tidak lebih baik dari pihak Yu Wei. Bagaimana mengatakannya, dia juga seorang profesional yang berasal dari perguruan tinggi, dan juga terkenal di industri konstruksi di provinsi tersebut. Alasan mengapa Wang Yongzi dapat datang ke Jinsengda tentu saja untuk bertemu dengan desainer besar yang legendaris. Bagaimanapun, desain pulau masa depan terlalu hebat, dan Wang Yongzi, yang juga berasal dari departemen desain sekolah terkenal, tentu saja ingin melihat ini. Sungguh seorang master, namun sejak ia datang ke Jinsengda, ia belum pernah melihat desainer legendaris yang belum pernah melihat naga ini. Wang Yongzi, yang tidak tahu kapan ia dapat melihat idolanya, tiba-tiba diberitahu oleh Luo Bin. Remaja di sebelahnya adalah bagaimana desainer pulau masa depan membuatnya percaya. Namun, dalam konteks selama periode waktu berikutnya, Zhang Yu juga mengejutkan Wang Yongzi dengan kekuatan desainnya yang kuat, yang juga memaksanya untuk percaya bahwa anak laki-laki di depannya adalah desainer super legendaris. Dapat dikatakan bahwa berbagai skema yang diusulkan oleh Zhang Yu sempurna, dan Wang Yongzi bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk membuat amandemen dan sanggahan apapun. Salah satu hal yang membuat Wang Yongzi merasa luar biasa adalah Zhang Yu bahkan tidak memerlukan alat pemetaan, dan dia dapat langsung menggambar sudut dan jarak yang akurat pada gambar. Hal ini membuat Wang Yongzi tidak dapat dipercaya. Setelah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar tentang kemampuan luar biasa perancang itu. Dulu, dia mengira bahkan seorang ahli pun tidak dapat melakukan ini. Pada awal laporan data Zhang Yu, Wang Yongzi tidak mempercayainya. Dia mengeluarkan alat survei dan memeriksa garis-garis yang relevan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa data yang dikatakan Zhang Yu semuanya benar dan tidak buruk, yang membuatnya percaya bahkan jika dia tidak mempercayainya, karena faktanya ada di depannya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayainya. Faktanya, kamera tubuh Zhang Yu memiliki banyak fungsi. Semua jenis data menunjukkan bahwa Anda dapat beralih antara cahaya tampak dan tidak terlihat, bahkan jika itu dekat dengan geologi permukaan. Ia juga memiliki fungsi deteksi tertentu, yang secara alami membuatnya seperti ikan ketika merencanakan konstruksi mengandalkan kemampuan kamera. Zhang Yu menyiapkan titik ekstraksi sampel tanah dari Departemen Eksperimen pada gambar konstruksi, serta masalah konstruksi terkait dan kemungkinan solusinya. Pada akhirnya, Yu Wei dan Wang Yongzi sepenuhnya yakin dengan Zhang Yu. Pada saat yang sama, mereka bersikap skeptis dan menjadi dua siswa yang patuh. Mereka mulai mencatat semua yang dikatakan Zhang Yu di bawah bimbingan Zhang Yu. Zhang Yu secara alami juga mengatur pekerjaan untuk kedua orang itu. Meskipun proyek ini hanya bagian dari pulau masa depan, bahkan detail yang terkandung dalam bagian ini sangat menakjubkan. Pada saat ini, Luo Bin membawa kepala berbagai departemen perusahaan dan berjalan melalui jalan-jalan yang tidak dilalui orang. Meskipun rencana konstruksi umum belum ditentukan, pekerjaan awal masih sebagus yang alami. Baris, karena orang-orang di sekitar sudah pindah, lingkungan sekitar juga menjadi berantakan, dan saudara-saudari Zhao Zijun dan Zhao Ziqian tidak bisa berjalan-jalan, mereka hanya bisa mengikuti orang banyak. Zhao Ziqian melihat sekelompok Luo Bin yang tidak bisa melihat jauh dan berbisik, "Kakak. Ini, Luo tua ini, sepertinya perusahaannya cukup besar. Aku tidak menyangka akan mempekerjakan begitu banyak orang. Layak untuk dibicarakan." Zhao Zijun mengangguk, dan memberi isyarat ke sekeliling, berkata, "Apakah kamu melihat seberapa besar lingkungan ini? Ini adalah proyek besar. Aku tidak tahu berapa banyak yang harus diinvestasikan dalam proyek sebesar ini." Zhao Ziqian bertanya, "Berapa harganya?" Zhao Zijun berpikir sejenak dan berkata, "Setidaknya harus ratusan juta. Meskipun harga rumah di kota kita tidak tinggi, bangunan sebesar ini juga bernilai banyak uang." "Wow, itu banyak uang. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendengarnya tadi?"
Luo tua ini mengatakan bahwa Zhang Yu adalah ketua perusahaan mereka. Dengar, Zhao Zijun mengangguk. Apakah ketua adalah pemimpin terbesar di perusahaan? Tentu saja, bukankah itu semua ada di TV? Kakak Zhang Yu hebat, dia masih ketua perusahaan sebesar itu bahkan di sekolah, dan perusahaan mereka harus membangun proyek sebesar itu. Zhang Yu, kamu sudah lama tahu, berbakat. Mampu. Dapat dikatakan bahwa kakakmu dan aku belum pernah melihat orang yang lebih baik darinya dalam hidupku. Dan, bawalah semuanya bersamamu. Tapi kakak Zhang Yu benar-benar hebat. Ngomong-ngomong, seharusnya ada banyak gadis di kelasmu yang menyukainya, kan? Tidak perlu dikatakan lagi, kedua wanita cantik di kelas kita menarik baginya. Hanya dua, untuk saat ini, hanya dua. Bukannya yang lain tidak bosan padanya, hanya saja standarnya terlalu tinggi, dan gadis-gadis lain merasa mereka tidak punya banyak harapan. Apakah dua wanita cantik di kelasmu cantik? Tidak perlu dikatakan lagi, mereka semua cantik di tingkat sekolah. Bukankah Zhang Yu menarik bagi mereka? Juga, oke, menurutku itu akan sedikit menarik. Tapi bagaimana kita bisa sekolah sekarang, dan jika kita kuliah di masa depan, semua orang tidak akan kuliah. Aku khawatir aku tidak punya banyak harapan untuk melanjutkan. Ya, kakak Zhang Yu adalah pria yang sangat baik, jika dia benar-benar kuliah di masa depan, aku khawatir lebih banyak orang akan dirampok. 2. Sekretaris Luo Hao, Wen Hao, yang telah mengikuti saudara-saudari dari keluarga Zhao, datang dengan senyum ramah dan berkata, jalan di depan tidak bagus. Hati-hati saat berjalan. Sebenarnya, Luo Bin sudah memerintahkan Wen Hao untuk menjaga adik laki-laki dan perempuannya dengan baik, dan jangan sampai mereka terluka. Tentu saja, Wen Hao mendengarkan perhatian Luo Bin, jadi dia mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama sepanjang jalan, berusaha untuk tidak menunjukkan risiko apapun, agar tidak mengikuti nasib buruknya sendiri. Meskipun saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Zhao merasa sedikit terbiasa dirawat dengan sangat hati-hati, sulit untuk mengatakan hal-hal baik, jadi tentu saja sulit untuk mengatakan apapun. Waktu berlalu lama, karena ada beberapa bangunan kosong di sekitar, saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Zhao tidak dapat memahami apa yang dikatakan Luo Bin, ditambah cuaca yang panas, tidak dapat dihindari bahwa mereka mulai merasa sedikit kesal. Luo Bin tiba-tiba menerima telepon dari Zhang Yu, mengetahui bahwa pihak lain meminta dirinya untuk kembali, buru-buru berbalik dan membawa semua orang kembali. Zhang Yu dan Yu Wang sudah berdiri di lantai bawah saat ini dan sedang membicarakan sesuatu, sampai mereka melihat Luo Bin kembali bersama semua orang. Zhang Yu menatap kedua Yu Wang dan berkata, setelah kalian berdua kembali, kalian harus melakukan apa yang aku katakan, dan memperbaiki rencana proyek sesegera mungkin. Jika ada sesuatu di tengah-tengah, kalian bisa meneleponku. Tetapi aku biasanya menelepon saya sedang sibuk. Saya akan menelepon kembali beberapa saat lagi, tetapi saya akan melihatnya untuk Anda. Jangan terlalu khawatir. Petik 2. Saya kenal ketua, baik Yu Wang dan keduanya sekarang saling menghormati, dan dapat dikatakan bahwa Zhang Yu benar-benar meyakinkan mereka dengan kekuatannya. Zhang Yu mengangguk, melirik Luo Bin yang menyambutnya, dan berkata, Jenderal Luo. Segalanya hampir diatur, saya akan kembali dulu. Luo Bin mengangguk dan menatap orang-orang di sekitarnya, berkata, urusan hari ini akan diatur di sini. Kamu kembali saja ke perusahaan dulu, dan atur semua tugas yang dijelaskan hari ini. Aku ingin mengutus ketua. Zhang Yu mendengar Luo Bin ingin mengantarnya dan berkata, tidak perlu. Kita bisa naik taksi. Tidak, aku akan mengantarmu pulang. Setelah berbicara, Luo Bin tidak membiarkan Zhang Yu menolak. Di tengah suara perpisahan, ketua. Jalan pelan-pelan, mereka berjalan menuju mobil Luo Bin bersama-sama. Setelah beberapa orang naik mobil bersama-sama, mobil itu berbalik dan melaju menuju blok berikutnya. Karena di dalam mobil sebelumnya, Zhang Yu dan ketiganya sudah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Hahadas untuk membeli es krim, jadi Luo Bin juga berencana untuk pergi bersama mereka. Lagi pula, dia ingin bertemu Zhang Yu di sini, tetapi itu juga sangat merepotkan. Dia harus menelepon atau semacamnya, dan dia harus menunggu Zhang Yu kembali sepulang sekolah. Oleh karena itu, ketika menghadapi kesempatan langka ini, Luo Bin tentu saja harus semakin sering menghubungi Zhang Yu Duo. Lagi pula, Zhang Yuhao bertaruh 8 miliar yuan,
dan dia juga tahu bahwa kekuatan ekonomi pihak lain yang kaya membuat Luo Bin tahu bahwa dia memiliki masalah, dan tentu saja dia harus mengambil peran sebagai adik laki-laki dengan baik. Zhang Yu melihat Luo Bin yang akan mengikutinya untuk makan es krim. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apapun. Beberapa orang datang ke toko Hahadas. Karena cuacanya agak panas, ada banyak orang di Hahadas. Kursi-kursi di area umum hampir penuh. Jika beberapa orang tidak ingin mengantre, mereka hanya dapat duduk di satu ruangan dengan konsumsi terendah. Tentu saja, Luo Bin tidak dapat membiarkan beberapa orang berdiri dan menunggu, jadi dia mengatur satu ruangan dengan konsumsi terendah. Zhao Zijun juga memperbaiki set es krim besar yang ingin dia makan sejak lama, tetapi uangnya diambil oleh Luo Bin, dan Zhang Yu datang dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa orang di Zhang Yu tidak tertarik dengan es krim besar. Satu orang memesan es krim kecil. Tentu saja, ketika beberapa orang memakan es krim mereka sendiri. Zhao Zijun melihat paket es krim super di depannya dan sedikit tercengang di mana Zhao Zijun memikirkan set es krim ini di awal. Kelihatannya jauh lebih besar dari yang ditunjukkan di foto. Seharusnya agak sulit untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Zhang Yu mengambil sesendok es krim dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia menatap Zhao Zijun dan tersenyum. Ada apa, Zhao? Apa yang kamu lakukan dengan konyol? Zhao Ziqian tampaknya telah melihat rasa malu saudaranya, dan juga tersenyum dan menyela, ya saudara. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu hanya melihat es krim terlalu bersemangat untuk berbicara? Hehehe, hehehehe. Zhang Yu dan Luo Bin juga tersenyum ketika mereka mendengar ini. Kamu tahu bagaimana membuatku bahagia. Zhao Zijun membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa jumlah paket es krim buah keluarga bergaya tropis ini begitu besar, aku tidak dapat mengetahuinya sendiri. Zhao Ziqian mengerutkan hidung kecilnya dan berkata, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu serakah? Mereka semua bilang kalau itu dinikmati oleh seluruh keluarga, dan jumlahnya sedikit, bagaimana bisa dinikmati oleh seluruh keluarga? Aku tahu kalau ada begitu banyak orang di seluruh keluarga. Zhao Zijun menyingkirkan bibirnya, diikuti dengan pandangan ke arah Zhang Yu, dan berkata, kalau tidak, kamu bisa membantuku makan juga. Aku tidak bisa menikmatinya. Jika aku makan semua es krim ini, aku pasti akan sakit perut di malam hari. Ayolah, bos. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, tidak apa-apa. Tapi lain kali anakmu lebih baik melakukan apa yang dia bisa. Hati-hati kalau kamu sampai perutmu robek dan mencari masalah. Begitu, bos, kamu masih cukup berarti. Benar, Lao, kamu makan juga, kurasa kamu lelah seharian, dan kamu harus bertempur di garis depan di hari yang panas. Luo Bin menggelengkan kepalanya tak berdaya dan harus menemani Zhao Zijun makan. Meskipun bagi Luo Bin, beberapa orang di sekitarnya masih muda, dia tetap sangat menyukai suasana itu, karena itu berarti dia sedang mengintegrasikan lingkaran inti Zhang Yu. Benar Luo, aku baru saja melihat proyek perusahaanmu. Sepertinya cukup besar. Berapa banyak yang kamu investasikan? Zhao Zijun bertanya sambil memakan es krim yang lezat. Luo Bin mendengar sekilas ke arah Zhang Yu saat ini, melihat pihak lain mengangguk sedikit, dan dia mengikuti sambil tersenyum, anggaran proyek kita kali ini adalah 900 juta. Wow, saudara-saudari dari keluarga Zhao terkejut ketika mereka mendengar itu. Untuk kota seperti Zonghai, 900 juta jelas merupakan salah satu proyek terbesar di kota itu. Awalnya, Zhao Zijun berpikir bahwa investasi proyek Luo Bin bisa mencapai ratusan juta karena kecil. Saya tidak menyangka bahwa jumlah yang saya inginkan hanya sebagian kecil dari investasi orang lain. Beberapa orang mengaguminya, Lao Luo. Jika real estate sebesar itu selesai dibangun dan terdaftar, itu pasti real estate terbaik dalam sejarah kota kita. Zhang Yu dan Luo Bin tertawa bersamaan. Luo Bin mengikutinya sambil tertawa, proyek kita bukanlah gedung komersial. Ini adalah proyek perluasan kampus Universitas Normal Zonghai. Universitas Normal. Zhao Zijun mendengarkan, dan berkata, apakah Universitas Normal perlu diperluas? Mengapa aku tidak tahu? Tolong, saudara, kata Zhao Ziqian, mengabaikan ini, dan menyela, kamu malu mengatakan itu. Apakah kamu masih memerlukan izinmu untuk memperluas Universitas Normal dewasa? Tidak, maksudku, bagaimanapun, saudaramu dan aku juga berada dalam sistem pendidikan, mahasiswa biasa ini.
Kita seharusnya tidak sama sekali jelas tentang hal besar seperti itu yang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Zhao Ziqian berkata, kamu mengatakan bahwa kamu hanya mahasiswa biasa. Jadi lebih baik bagimu untuk sedikit sadar diri. Jika kamu melihatnya, kamu harus lebih banyak energi untuk belajar. Sistem pendidikan orang lain penting, lebih baik tidak terlalu khawatir. Zhang Yu dan Luo Bin menatap Zhao Zijun dengan ekspresi tertekan, dan tersenyum pada saat yang sama. Baiklah, biarkan saudaramu dan anjingku menangkap tikus. Zhao Zijun berkata tanpa daya dan memikirkan sesuatu lagi, berkata, ya. Aku tidak tahu seperti apa perluasan universitas model kali ini. Aku punya gambaran sekilas tentang proyek itu di ponselku. Luo Bin mengeluarkan ponselnya, membuka gambar teknik, dan menyerahkannya kepada Zhao Zijun. Bukankah begitu? Sangat hebat. Zhao Zijun mengambil ponsel itu, melihatnya dengan saksama, dan berseru, apakah ini universitas kita yang biasa di masa depan? Ayo, tunjukkan padaku. Zhao Ziqian buru-buru meraih ponselnya ketika mendengar ini. Zhao Zijun menyerahkan ponselnya dengan terkejut. Zhao Ziqian melihat ponsel itu, dan berseru lagi dan lagi. Dapat dikatakan bahwa desain pulau masa depan ini hampir dapat mengejutkan semua orang yang baru saja membaca gambar ini. Bagaimanapun, desain yang begitu tinggi mengatakan bahwa itu seharusnya tidak muncul di kota seperti Zonghai, jadi saudara-saudari dari keluarga Zhao merasa seperti orang yang luar biasa. Zhao Ziqian berkata, desain pulau masa depan ini terlalu indah. Jika universitas kita yang biasa akan menjadi begitu indah di masa depan, saya ingin pergi ke universitas kita yang biasa. Zhao Zijun berkata, Lao Luo, tidak heran anggaran teknik Anda membutuhkan begitu banyak uang. Saya ingin mengatakan bahwa desain yang begitu indah tidak dapat membuat Anda memiliki cukup uang. Tentu saja itu tidak cukup. 900 juta yuan saat ini hanyalah anggaran awal. Ketika konstruksi akhir selesai, anggaran harus ditingkatkan. Zhang Yu mengingat ini ketika dia mendengar ini, dan berkata, ya, Luo. Anda sudah mulai membuat rencana keuangan untuk penambahan anggaran. Ini belum dimulai. Departemen Keuangan perusahaan baru saja dibentuk, dan masih dalam tahap persiapan. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah menurutmu kita sesuai dengan anggaran standar sebesar 10%? Atau ditambah lagi, tentu saja akan sedikit lebih banyak. Dan apa maksudnya kenaikan 10%? Kali ini anggaran proyek harus dinaikkan paling sedikit 30%. Naik 30%. Luo Bin berpikir sejenak, dan berkata, Zhang Yu, arah pasar konstruksi sekarang terutama pada mesin, ditambah dengan tenaga kerja, dan jumlah pekerja tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, harga pasar bahan baku terus turun, dan kami pikir dengan premi 30%, saya khawatir itu akan menyebabkan ketidaksenangan di pihak komite partai kota. Tidak apa-apa. Karena komite partai kota telah berjanji untuk melakukan proyek ini, itu pasti sudah memiliki standar premi sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa 30% adalah standar terendah untuk komite partai kota. Dan premi tergantung pada skala dan kualitas proyek, selama keduanya dapat memenuhi atau melampaui harapan psikologis mereka, percayalah, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang. Anda dapat yakin. Meskipun rencana konstruksi yang saya rumuskan kali ini bukanlah rencana konstruksi tercepat, itu akan memiliki ornamen tertentu selama masa konstruksi, selama pemerintah melihat kualitas proyek kami, dan bahkan jika singa kami berbicara, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Luo Bin sekarang sangat yakin dengan Zhang Yu. Tentu saja, dia merasa lega dan senang ketika mendengar ini. Bagi seorang pengusaha, siapa yang tidak ingin menghasilkan uang, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang. Katakanlah, lebih dari 3 orang memperoleh lebih dari 300 juta keuntungan, anggap saja sama saja dengan mencuri uang. Luo Bin berkata dengan gembira, baiklah. Kalau begitu, saya akan kembali dan mengatur Departemen Keuangan untuk membuat rencana sesegera mungkin. Saya punya salinan rencananya di sini. Saya akan kembali dan memilahnya dan memberikannya kepada Anda saat itu. Mereka yang menatap Departemen Keuangan harus benar-benar mengikuti rencana saya. Benar, lebih baik mencari beberapa orang yang dapat dipercaya untuk melakukan ini. Kita juga harus membina tim yang kuat. Bagaimanapun, proyek yang akan dilakukan perusahaan kita di masa depan pasti lebih besar dan lebih rumit. Tanpa tim kita sendiri, tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga tidak nyaman. Petik 2. Begitu, Luo Bin mengangguk,
lalu mengeluarkan pena dan kertas, dan menuliskan semua yang dikatakan Zhang Yu. Ketika Zhao Ziqian mendengar ini, dia juga tampak kagum, dan berkata, "Kakak, kamu sangat hebat, kelihatannya seperti bos besar yang sebenarnya." Mendengar ini, Luo Bin mendongak dan, hehe, tersenyum dan berkata, "Zhang Yu adalah ketua perusahaan kita. Jadi dia adalah bos besar perusahaan kita, tentu saja itu benar." Oh, Zhao Ziqian memuntahkan lidah kecilnya yang lucu, dan berkata, "Aku bertingkah tidak pantas." Zhao Zijun mendengar ini dan mengaguminya, berkata, "Bos, aku sangat mengagumimu. Mengapa kamu melakukan begitu banyak hal?" Zhao Ziqian berkata, "Harus dikatakan apa yang dilakukan kakak laki-laki itu seperti apa kelihatannya." "Kakak laki-laki, kamu mengatakan bahwa kamu juga menoleh ke samping kakak laki-laki itu setiap hari, kamu tidak dapat belajar apapun. Bahkan sedikit saja berbintang." Petik 2. Kamu pikir aku tidak menginginkannya? Zhao Zijun berkata tanpa daya. Kuncinya adalah tidak belajar. Lagi pula, jika aku belajar, aku tidak akan menjadi saudaramu. Hehehehe. Zhang Yu dan Luo Bin tertawa bersamaan. Di tengah tawa beberapa orang, ponsel Zhao Zijun tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah panggilan dari ayahnya sendiri. Dia buru-buru memberi isyarat diam kepada beberapa orang di sekitarnya dan kemudian menghubungkan telepon. Di seberang telepon, Zhao Dewu pertama-tama bertanya kepada saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Zhao bahwa mereka tidak bersama, dan kemudian memberitahu Zhao Zijun bahwa mereka tidak akan pulang untuk makan malam di malam hari. Zhao Zijun merasa lega ketika dia mendengar sesuatu terjadi pada ayah dan ibunya di malam hari. Lagi pula, ketika dia pergi ke kafe internet untuk bermain game, dia ditangkap oleh ayahnya sendiri. Jika dia harus kembali di malam hari dan diblokir oleh ayahnya, dia tidak akan diizinkan masuk ke rumah. Lebih baik sekarang, ayah dan ibu saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari, dan mereka aman dan berada di darat. Zhao Zijun menepuk dadanya untuk meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menjaga makanan saudara perempuannya dengan baik di malam hari, sehingga para pemimpin besar dapat merasa tenang. Menutup telepon, Zhao Zijun dalam suasana hati yang baik dan mengajak Zhang Yu untuk pergi makan bersama di malam hari. Zhang Yu baik-baik saja di malam hari, dan itu sama di mana dia makan, dan tentu saja dia tidak keberatan. Zhao Ziqian secara alami dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar bahwa dia bisa makan di luar bersama Zhang Yu. Ketika Luo Bin mendengar ini, dia buru-buru menyela, mengatakan bahwa dia bergegas menjadi timur. Baginya, memiliki kesempatan yang baik untuk memanjakan dirinya sendiri, dia secara alami akan bergegas ke garis depan. Zhao Zijun tidak ingin Luo Bin mentraktir tamu. Bagaimanapun, pihak lain baru saja mengundang mereka untuk makan hahadas, dan itu adalah set yang paling mahal. Tetapi masalahnya, sekarang adalah dia dan Zhang Yu sangat pandai berbicara. Zhang Yu tahu bahwa dia adalah keluarga biasa dan tidak memilih apapun. Tetapi Luo Bin adalah bos yang kaya. Jika Anda benar-benar ingin bertanya pada diri sendiri, dia tidak mampu membelinya. Selain itu, hal keras kepala Luo Bin adalah menjadi timur, dan Zhao Zijun akhirnya tidak punya pilihan selain berjanji. Beberapa orang makan es krim dan meninggalkan hahadas. Pada saat ini hari mulai gelap di luar, dan Luo Bin mengendarai mobilnya dan membawa beberapa orang ke hotel bintang 5 kelas atas di kota. Hotel ini dianggap sebagai hotel terbaik di kota, dan ada banyak mobil yang diparkir di depan tempat parkir. Memasuki hotel bahkan lebih indah. Zhao Zijun melihat kemewahan hotel, dan juga menepuk-nepuk hatinya yang hati-hati. Untungnya, dia tidak bermaksud terburu-buru untuk mendapatkan suguhan. Anda harus tahu bahwa makan di hotel kelas atas itu baik, tetapi tidak baik bisa makan sendiri sampai bangkrut. Luo Bin tampaknya sering datang ke sini untuk makan malam. Seorang manajer kecantikan di lobi hotel melihat Luo Bin dan secara alami mendekatinya. Luo Zong selalu berteriak dan melihat tampilan yang ramah. Beberapa orang mengira wanita ini dan Luo Bin memiliki kaki secara pribadi. Luo Bin meminta manajer lobi untuk mengatur ruang pribadi terbaik di restoran. Beberapa talenta naik lift untuk naik ke atas. Saudara dan saudari Zhao Zijun tidak tahu sampai mereka memasuki ruang pribadi. Kamar pribadi yang disebut pavilion peony lebih mewah dari imajinasi mereka. Dapat dikatakan bahwa Anda dapat melihat dekorasinya. Konsumsi di sini benar-benar berharga. Zhang Yudao tidak merasakan apa-apa. Dalam 2 tahun terakhir, dia juga terbang membabi buta.
Dia telah mengejar-ngejar di dalam dan luar negeri. Pada dasarnya, dia telah mengunjungi restoran dari semua tingkatan. Meskipun dekorasi di sini adalah yang terbaik di Zhonghai, itu lebih baik daripada masih ada kesenjangan besar antara hotel-hotel top yang pernah dia kunjungi. Luo Bin mengatur beberapa orang untuk duduk dan mulai mempersiapkan. Luo Bin juga mengundang Zhang Yu untuk makan untuk pertama kalinya hari ini. Tentu saja, dia tidak bisa makan dengan murah. Karena sedikit orang yang tidak minum alkohol, mereka harus makan terutama. Luo Bin mengambil menu, apa teripang abalon, sirip hiu, bayi merpati unta palem, dapat dikatakan bahwa hotel bisa mendapatkan hidangan keras. Dia memesannya, dapat dikatakan bahwa sampai Zhao Zijun berulang kali mengatakan bahwa dia tidak bisa makan, dia berhenti. Pelayan meneruskan pesanan ke dapur, meneruskan informasi ke dapur, dan menyiapkan teh untuk beberapa orang, lalu pergi. Namun, karena Luo Bin memesan beberapa hidangan yang lebih merepotkan untuk disiapkan, tidak mudah untuk dimakan di mulut Anda, dan Anda perlu menunggu beberapa saat. Bagaimanapun, Zhao Zijun merasa suasana hatinya baik. Lagi pula, restoran kelas atas dan hidangan kelas atas seperti itu, dia tidak pernah makan lagi, tentu saja menantikannya. Zhao Zijun bangkit dan menyentuh sofa di aula, merasa sangat lembut. Dia duduk dengan satu pantat, dan melihat sekeliling, mengagumi Lao Luo. Mari kita undang beberapa orang untuk makan dan menyiapkan ruangan besar, apakah itu sedikit boros? Luo Bin tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata, tidak ada pemborosan sama sekali. Setelah kamu lulus, kamu akan tahu bisnis campuran. Bagi lingkungan, lingkungan sangat penting. Lingkungannya bagus, suasana hatinya bagus. Apa yang dimakan, tidak begitu penting. Itu masuk akal. Zhao Zijun mengangguk tiba-tiba ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya alasan aku merasa tidak enak ketika aku biasanya makan terutama karena lingkungannya tidak bagus. Aku percaya bahwa jika aku makan di sini setiap hari, suasana hatiku pasti akan berbeda. Zhao Ziqian, yang sedang berjalan-jalan di ruang pribadi, mendengar ini, dan berbalik dan berkata, kakak. Jangan salahkan kakakmu karena mengatakan kamu, berdasarkan prestasi akademismu saat ini, jika kamu ingin datang ke sini untuk makan malam setiap hari, kamu hanya bisa datang ke sini setelah lulus. Pelayan, Zhang Yu dan Luo Bin mendengarkan sejenak. Diikuti oleh, hahaha, menggelengkan kepalanya dan tertawa pada saat yang sama. Zhao Zijun juga digunakan oleh saudara perempuannya, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tentu saja tersenyum kecut. Zhao Ziqian sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dia berjalan ke dinding dan mengamati lukisan cat minyak di depannya, dan mengamati apakah lukisan itu asli atau palsu. Pada saat ini pintu ruangan didorong terbuka, seorang pria mengintip dan melihat sekeliling. Ketika Su Yang melihat Luo Bin duduk di ruangan itu, dia bergegas menghampiri dan tersenyum, Jenderal Luo. Anda benar-benar di sini. Luo Bin memandang orang itu, tentu saja, merasa sedikit terkejut, dan berkata, mengapa Anda di sini? Su Yang berkata dengan hormat, beberapa vendor mengundang saya untuk makan di sini. Ketika saya datang, saya mendengar manajer di lobi mengatakan bahwa Anda juga di sini, jadi datang ke sini untuk menyapa Anda. Setelah itu, Su Yang refleks bersyarat menatap beberapa orang Zhang Yu. Ketika mereka melihat bahwa mereka masih muda, mereka mengira bahwa pihak lain adalah keponakan Luo Bin. Tetapi untuk terlihat sopan, mereka masih menunjukkan senyum ramah kepada orang-orang Zhang Yu. Melihat pemandangan ini, Luo Bin berkata, Menteri Su, karena Anda tidak pergi ke lokasi konstruksi pada sore hari, Anda belum tahu. Yang ini adalah ketua perusahaan kami Zhang. Sampaikan salam. Oh, Su Yang mendengar ekspresi sedih ini. Dia bahkan mengira dia salah dengar. Pria muda di depan adalah ketua misterius perusahaannya. Ketika Luo Bin melihat Su Yang Yu, dia secara alami tampak kesal dan berkata, apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin saya mengatakannya lagi? Ini adalah ketua perusahaan kami Zhang. Di lokasi konstruksi pada sore hari, menteri lain sudah bertemu dengan ketua. Sekarang saya permisi dulu. Su Yang tiba-tiba datang, meskipun dia masih merasa sedikit aneh, tetapi itu bukan saat yang tepat untuk menyampaikan inti permasalahan, dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, halo Ketua Zhang. Saya Kepala Departemen Pembelian, Su Yang. Zhang Yu telah menyerahkan semua urusan perusahaan kepada Luo Bin. Tentu saja, dia tidak berminat untuk terlibat dalam propopulisme,
jadi dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Bin menyapa Su Yang dan berkata, Menteri Su, proyek ini sangat penting bagi perusahaan kita. Saya sudah mengajukannya di rapat, dan kita harus benar-benar mengontrol kualitasnya. Terutama tentang pemasok kualitas barang harus dijamin. Karena Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Pembelian, Anda harus bertanggung jawab atasnya. Direktur menemukan yang sudah diperhitungkan. Bahan bangunan yang relevan dan Departemen Pengujian akan melakukan inspeksi acak. Cari Anda. Kalau terjadi kesalahan, jangan salahkan aku jika memalingkan mukaku saat aku tidak mengenal siapapun. Su Yang berkata dengan tergesa-gesa, aku kenal manajer umum. Jangan khawatir, masalah kualitas adalah prioritas utama. Saya harus benar-benar mengendalikan tingkat kualitas dan tidak pernah membiarkan material dengan masalah kualitas memasuki lokasi konstruksi. Luo Bin mengangguk dan berkata, bagus. Kembalilah, kurangi minum di malam hari dan jangan memengaruhi citra perusahaan. Kenal Presiden Luo, kalau begitu saya akan kembali dulu. Su Yang berkata kepada Zhang Yu, Ketua. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Zhang Yu masih mengangguk dan masih tidak berbicara. Su Yang meninggalkan ruang pribadi itu dengan napas lega. Sebenarnya, dia masih merasa sedikit tidak percaya. Ketua perusahaannya sebenarnya adalah seorang pria muda, tetapi sulit untuk bermimpi. Memikirkan refleks terkondisi Su Yang ini, dia membekukan wajahnya. Saat sengatan datang, dia juga menyentuh bagian tubuhnya yang sakit dan menggelengkan kepalanya, tersenyum, tampaknya ini memang benar. Su Yang menyeberangi koridor dan datang ke ruang pribadinya, di mana dia bertemu Shen Guanghao, Menteri Keuangan perusahaan, di pintu. Su Yang mengikuti sambil tersenyum, Ketua Shen ada di sini. Apakah perusahaan sedang sibuk? Shen Guanghao berkata, saya tidak bisa berhenti bekerja untuk waktu yang singkat. Benar, kemana Anda pergi? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sudah menelepon? Oh, Su Yang mengatakan ini, teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, ya, Lao Shen. Satu hal yang ditanyakan kepada Anda, bukankah Anda pergi ke lokasi konstruksi di sore hari? Anda harus melihat ketua kami, kan? Shen Guanghao mengangguk dan berkata, sampai jumpa. Anda juga harus mendengarkan yang lain. Ketua kami terlihat sangat muda. Baru berusia 17 atau 18 tahun. Su Yang mengangguk dan berkata, sangat muda. Jika Luo tidak memperkenalkan saya, dia pasti bercanda dengan saya. Tuan Luo memberitahu Anda secara pribadi. Shen Guanghao mendengarkan dan berkata, bukankah Anda pergi ke lokasi konstruksi di sore hari? Kapan Tuan Luo memberitahu Anda? Baru saja, Su Yang berkata setelah melihat Shen Guanghao kebingungan, dan berkata, apakah kamu baru saja datang? Presiden Luo dan ketua juga datang ke sini untuk makan malam. Saya baru saja keluar dari kamar pribadi mereka. Presiden Luo ada di sini ceritakan tentang ketua di sana. Ketua Luo dan ketua ada di sini. Di sini, teriak Shen Guanghao. Ketika Su Yang memutar matanya, dia berkata, tentu saja di sini. Saya mengatakan bahwa ketua yang diperkenalkan Tuan Luo kepada saya secara pribadi bertemu dengannya. Awalnya, saya pikir dia bercanda dengan saya. Shen Guanghao tersenyum dan berkata, kamu pikir begitu? Saya pikir, sebenarnya, bukan hanya kami berdua, para direktur perusahaan kami, yang berpikir begitu saat itu. Tetapi kemudian saya melihat bahwa kepatuhan Presiden Luo terhadap kata-kata ketua. Saya menyadari itu bukan lelucon. Petik 2. Sepertinya ketua perusahaan kita, seharusnya itu adalah penguasa perusahaan di belakang kita. Tetapi dia terlihat terlalu muda. Ngomong-ngomong, Shen, apakah menurutmu ketua kita akan menjadi juru bicara yang diluncurkan oleh konsorsium besar? Petik 2. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi ketua kita, sepertinya sangat sulit. Oh, kenapa kau berkata begitu? Anda tidak melihatnya di sore hari. Setelah Luo memperkenalkan ketua kepada kami, dia mengikuti kami dan pergi. Biarkan Tuan Yu dan Wang Gong menemani ketua, saya tidak tahu apa yang mereka bertiga katakan. Bagaimanapun, mereka berkata dengan sangat baik lama sekali. Kemudian, setelah mereka selesai berbicara, kami kembali ke perusahaan untuk memilah informasi yang relevan bersama-sama. Tetapi setelah manajer Yu dan Wang Gong kembali ke perusahaan, mereka segera memanggil Departemen Teknik dan Kantor Umum untuk bertemu, dan dikatakan bahwa rencana pembangunan akan ditetapkan kembali. Rekonstruksi rencana pembangunan,
Bukankah begitu? Bukankah rencana itu mengatakan bahwa itu hampir selesai? Jika reformulasi dilakukan, bukankah pekerjaan sebelumnya akan sia-sia? Bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, baik manajer Yu maupun Wang Gong tampaknya menanggapi masalah ini dengan sangat serius, dan memberitahu personel terkait bahwa mereka semua akan bekerja di perusahaan. Mengatakan bahwa mereka harus bekerja lembur malam ini. Pertempuran yang begitu besar, bukankah itu seharusnya menjadi perubahan yang sederhana? Saya pikir semuanya pasti tidak mudah. Jika Anda hanya memodifikasinya, Wang Gong dapat menjelaskan sepenuhnya tentang departemen teknik, tidak perlu tinggal di sana sendirian. Dan manajer Yu dan orang-orang di kantor juga tinggal sekarang. Artinya, jadi saya pikir, masalah ini pasti terkait dengan kunjungan ketua kita hari ini. Petik 2. Jika Anda mendengar saya mengatakan itu, tampaknya benar-benar tidak mudah. Tentu saja, faktanya, beberapa hari yang lalu saya menjalankan departemen teknik setiap hari untuk mempelajari anggaran. Saat itu, Menteri Zhou memiliki nada bicara, mengatakan bahwa rencana konstruksi kami pada dasarnya telah diselesaikan, dan saya menunggu manajer umum untuk menyetujuinya. Pikirkan tentang hal-hal yang telah diselesaikan. Mengapa Anda memiliki pertempuran besar hari ini? Mengatakan bahwa Anda ingin menggulingkan. Saya pikir sangat mungkin bahwa ketua kami tidak puas dengan rencana konstruksi Wang Gong. Dia meminta proyek tersebut. Kementerian mengulang rencana konstruksi. Petik 2. Ketua tidak puas, biarkan manajer Yu dan Wang Gong melakukannya lagi. Ketua juga melakukan ini. Su yang hampir bodoh tanpa memberitahu ketua. Tentu saja dia malu untuk mengatakannya, dan ragu-ragu sejenak dan berkata, ini, apakah ketua tahu tentang konstruksi? Siapa yang kamu tanya? Shen Guanghao mendengar kata-katanya dan memutar matanya. Keduanya menggelengkan kepala pada saat yang sama, dan mereka merasa bahwa ketua itu mungkin topi putih yang tidak tahu apa-apa. Su yang mengerutkan kening, bukankah Luo selalu berbicara? Biarkan ketua mengarahkan kekacauan seperti itu. Tolong, Shen Guanghao mendengar pidato tanpa wajah ini berkata, apakah ketua pemiliknya? Oke. Bos perusahaan kami yang sebenarnya, investor, pemilik emas terbesar, Tuan Luo berani mengatakan apapun. Jangan melihat Tuan Luo di depan kita. Momentumnya sudah cukup, tetapi saya bahkan tidak berani menunjukkannya di depan ketua hari ini. Tampaknya urusan keluarga ketua tidak sepele. Kalau tidak, Tuan Luo tidak mungkin seperti itu. Petik 2. Ya, Su yang mendengar desahan ini, dan berkata dengan putus asa, apa yang bisa kita lakukan? Konstruksi akan segera berlangsung sekarang, dan rencananya harus dibuat ulang. Proyek tidak tahu kapan akan tertunda. Kuncinya adalah tidak tahu apakah akan ada perubahan bahan baku. Pemasok ini ada di sini hari ini. Jika ada penyesuaian bahan, pasokan akan sulit dan akan ada variabel. Shen Guanghao juga berkata dengan putus asa, kita tidak bisa menahannya. Jika tidak, jangan selesaikan kontrak dengan pemasok terlalu dini, dan tunda selama beberapa hari untuk melihat apakah ada perubahan di dalamnya. Sekarang hanya itu yang bisa dilakukan. Su yang menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini, diikuti oleh senyum lain, dan berkata, tapi Lao Shen. Tidak mudah di pihakmu, timnya bagus, dan kita akan keluar. Penganggaran proyek juga merupakan pekerjaan besar. Jika rencana konstruksi sudah sangat lama, Anda tidak dapat melakukan anggaran ini dalam waktu dekat. Tidak, saya juga kesal tentang ini. Shen Guanghao berkata tanpa daya, tidak mungkin. Siapa yang membiarkan kita datang ke sini hanya sebagai pekerja upahan, dan sekarang aku hanya bisa mendengarkan pengaturan dari atasan. Ini adalah proyek senilai 9 miliar yuan. Ketika aku memikirkannya, aku pikir kepalaku akan meledak. Hehehehe, baiklah, ayo masuk, jangan biarkan orang-orang itu menunggu. Mereka sangat ingin menunggu. Siapa yang membuat pasar pembeli datang? Sekarang bisnis semua orang tidak mudah dilakukan. Kami berdua takut terengah-engah di sisi ketua Luo dan ketua, tetapi di depan mereka, kami masih nama besar. Hahaha, masuk akal, pergi, ayo masuk. Su Yang dan Shen Guanghao mendorong ruang pribadi itu sambil tersenyum dan berjalan masuk. Orang-orang di dalam awalnya tidak berekspresi, tetapi ketika mereka melihat mereka masuk, mereka berdiri hampir bersamaan dan menyambut mereka dengan senyuman. Halo, Menteri Su. Baik, Menteri Shen. Kerumunan mengelilingi mereka, seolah-olah bintang-bintang sedang menatap bulan. Halo Bos Song. Halo Bos Wang.
Su Yang dan Shen Guanghao juga menyapa berbagai bos di ruangan itu, untuk mengatakan bahwa Su Yang dan Shen Guanghao sama-sama mengelola pembelian dan keuangan, secara alami dan di dalam ruangan. Para bos ini sangat akrab. Keduanya tentu saja dikelilingi oleh orang banyak dan diundang ke kursi tuan. Karena terlalu banyak orang, meskipun meja makan di ruangan itu terlalu besar, mereka tetap harus duduk di kedua meja. Apakah Anda sudah memesan? Su Yang tersenyum. Menteri Su dan Menteri Shen tidak ada di sini. Beraninya kita memesan. Ya, saya tidak tahu apa yang disukai kedua menteri itu. Tentu saja, tunggu sampai pemimpin datang. Cepat, panggil pelayan. Para bos di ruangan itu memanggil pelayan dengan pagar dan mulai memesan. Sebagai tamu penting, Su Yang dan Shen Guanghao harus memesan terlebih dahulu, tetapi mereka juga curos tua. Makanan hari ini tidak pasti. Pemasok yang baik ini mungkin tidak yakin perubahan apa yang akan terjadi. Su Yang dan Shen Guanghao khawatir jika mereka tidak membutuhkan siapapun di masa mendatang, mereka tidak akan menjelaskannya sendiri. Jadi mereka berdua bersikap rendah hati dan memesan beberapa hidangan sederhana. Bagi keduanya, mereka tidak memesan dengan baik. Para bos ini tidak dapat memesan dengan baik. Bahkan saat itu, jika bisnis gagal, mereka akan mengeluh. Jika tidak, Anda tidak memesan hidangan sendiri. Ketika para bos besar di sekitar melihat dua dari mereka tidak memesan makanan enak, mereka pikir mereka mencoba sendiri. Secara alami, mode ala carte diaktifkan. Semua jenis makanan laut segar dan makanan laut pegunungan dirilis hingga meja besar terisi penuh. Melihat ini, Shen dan Su merasa puas dan merasa bahwa orang-orang ini masih di jalur yang benar. Anda perlu tahu bahwa jika orang-orang ini tidak saling kenal, mereka akan membodohi mereka dengan beberapa hidangan biasa. Meskipun keduanya tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi ketika harus memesan, semuanya tidak akan sesederhana itu. Selama makan, para bos di ruangan itu juga mengaktifkan mode kentut. Apa yang terdengar bagus untuk dipilih dan dikatakan, tentu saja mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, pada saat yang sama dengan si penyanjung, beberapa bos mulai mengeksplorasi nada kedua orang itu. Lagi pula, bagi orang-orang ini, kuncinya adalah finalisasi kontrak pasokan akhir. Lagi pula, orang-orang ini telah menggunakan banyak kontak, dan mereka telah tiba pada level ini. Saya tentu berharap untuk mendapatkan kontrak lebih awal. Meskipun Su Shen dan yang lainnya berbicara dan tertawa satu sama lain, mereka secara mengejutkan konsisten tentang kontrak dan tidak mengambil topik tersebut. Secara alami, para bos di lapangan secara psikologis tidak tahu apa yang mereka maksud. Dalam obrolan orang banyak, pelayan mulai melayani ruangan. Begitu hidangan lezat diletakkan di meja makan, suasana alami bangkit kembali. Bos yang duduk di sebelah Su Shen dan segera membuka ribuan yuan di Maotai dan menuangkannya, makanan juga dibuka secara resmi. Anggurnya lezat, dan suasana di atas meja tentu lebih harmonis daripada di awal. Tuan Su, Anda lihat, proyek universitas yang normal akan segera dimulai. Kita seharusnya mulai menyiapkan bahan-bahannya sekarang. Bisakah kita mencari waktu untuk memperbaiki kontrak atau semacamnya? Kita harus bergegas mengatur pasokan. Tuan Song benar, musim puncak untuk bahan tahan air akan segera tiba. Jika saya tidak mengaturnya lebih awal, saya khawatir pesanannya akan sulit. Sebaiknya kita lihat apakah kita meluangkan waktu untuk menandatangani kontrak pasokan lebih awal. Saya akan segera mengatur pasokan dari pabriknya. Tuan Su, lebih baik menyelesaikan masalah papan insulasi lebih awal. Karena harga bahan untuk papan insulasi sangat berfluktuasi, dalam beberapa hari akan menyusul musim puncak, dan harganya akan naik. Harganya tidak akan turun, dan itu tidak akan baik untuk perusahaan, jadi lebih baik menyelesaikan kontrak lebih awal. Para bos di sekitar mereka juga memanfaatkan kekuatan anggur untuk menggunakan berbagai alasan agar Su yang rileks dan menyelesaikan kontrak sesegera mungkin. Mereka juga merasa lega sesegera mungkin. Tentu saja, Su yang mengerti maksud orang banyak itu. Sebenarnya, dia juga ingin memberi orang-orang ini ketenangan pikiran saat makan malam nanti, agar tidak membuat orang-orang ini merasa ingin memanfaatkan diri mereka sendiri dan tidak ingin memberi keuntungan. Siapa tahu bahwa ketua terbunuh di tengah jalan dan menolak rencana pembangunan, yang tentu saja membuat Su yang sedikit malu. Dia hanya bisa mengembalikan kepastian itu. Masalah ini melibatkan kerja sama ketua. Siapa tahu apa yang akan berubah pada akhirnya dalam pembangunan.
Perusahaan baru saja berdiri dan departemen-departemennya masih dalam tahap persiapan. Luo Bin juga mengatakan bahwa para menteri sekarang sedang dalam tahap uji coba. Tidak mudah untuk mengemasi barang-barang. Namun, jika Anda duduk diam, tampaknya keindahan departemen pembelian sangat bermanfaat. Oleh karena itu, Su yang telah melakukan tugasnya hingga saat ini. Dia serius dan belum melakukan sesuatu yang luar biasa. Su yang tahu bahwa semua bos di sekitarnya ingin memberikan kata-kata yang baik, tetapi dia belum bisa memberikan kata-kata yang baik, diikuti dengan senyuman, para bos yang terhormat. Sebenarnya, cemas, saya lebih cemas daripada Anda. Tetapi kontrak pasokan ini, perusahaan memiliki peraturan perusahaan, dan pekerjaan saya juga harus mengikuti peraturan perusahaan. Selain itu, proyek kami tidak sekecil beberapa proyek kecil, dan semua prosedur harus mengikuti proses formal, tidak mungkin terlalu dini. Semua pengiriman diselesaikan sekaligus. Saya harap semua orang dapat memahami pekerjaan saya. Menteri Su, kami tahu Anda memiliki masalah. Tetapi masalahnya sekarang adalah harga bahan baku dalam negeri berfluktuasi sangat besar. Beberapa pelanggan lama kami juga akan segera mulai bekerja. Anda mengatakan bahwa jika kami menimbun, di sini kami kontrak ini belum selesai. Jangan menimbun. Jika pasokan tidak dapat dijamin dan produk kehabisan stok, tidak mungkin kontrak Anda tanpa ganti rugi yang dilikuidasi. Hahaha, tentu saja ini tidak mungkin. Lihat, kau juga mengatakan itu. Kalau kita tidak bisa menjamin pasokan, kita tidak akan mampu membeli celana itu kalau kita hanya bisa membayar denda. Kau harus mengerti kesulitan kami. Su yang tersenyum dan berkata, Bos Song, tentu saja saya mengerti kesulitan Anda, tetapi Anda juga perlu memahami saya. Meskipun saya bertanggung jawab atas pekerjaan pengadaan, tetapi saya hanya seorang yang bertanggung jawab atas departemen kecil, mengatakan bahwa ia dapat mengendalikan berbagai manajer seperti itu, masih ada perusahaan yang diperkuat. Terus terang saja, saya hanya seorang pencari nafkah. Jika saya adalah manajer umum sekarang, saya akan segera menyelesaikan kontrak untuk Anda. Semua orang telah berhubungan begitu lama, apa yang lebih baik daripada orang asing? Lebih baik, Shen Guanghao juga tersenyum dan menyela, ya, Bos Song. Jangan terlalu cemas jika saya mengatakan Anda, jangan takut untuk makan malam yang enak. Setelah beberapa hari, kami akan mengutamakan material Anda saat kami memiliki angin. Ketika pedagang material bermarga Song mendengar ekspresi tidak berdaya ini, dia menoleh untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang ini juga mendengar bahwa Su Yang dan Shen Guanghao sedang bermain Tai Chi, dan tidak ingin memberi mereka surat kepercayaan. Ada juga yang tidak berdaya, untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah pemasok bahan bangunan lokal di kota Zonghai, dan mereka biasanya berurusan dengan berbagai macam barang dalam bahan konstruksi. Tampaknya barang-barang utama dalam bahan bangunan beton bertulang, tentu saja, tidak bisa menjadi giliran mereka. Ketenaran Jinsengda dalam industri konstruksi tidak terlalu keras sebelumnya, tetapi ketenaran pribadi Luo Bin masih memiliki beberapa ketenaran dalam industri konstruksi di provinsi tersebut. Selain itu, ia juga berasal dari Laut Cina, dan banyak pedagang bahan bangunan juga mengenalnya. Proyek perluasan proyek universitas normal bukanlah pengembangan real estate. Itu milik proyek khusus, jadi jenis dan jenis bahan bangunan yang dibutuhkan banyak. Ini juga membuat para bos di kota yang mengoperasikan bahan bangunan sepanjang tahun ini melihat peluang bisnis yang langka. Untuk menjadi pemasok material tunggal dalam proyek perluasan universitas subnormal, orang-orang ini juga dapat dianggap sebagai 8 dewa yang menyeberangi lautan. Namun, kali ini Jinsengda bukan lagi perusahaan ginseng di bekas ibu kota provinsi, dan Luo Bin secara alami mengubah senjatanya dan mengubah gayanya. Ukuran perusahaan secara bertahap telah membuka model perusahaan besar. Meskipun para bos yang telah mengenal Luo Bin sebelumnya dapat mengambil rute ini ke Jinsengda, tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh. Luo Bin mengharuskan semua material dibeli secara seragam melalui Departemen Pengadaan Jinsengda, yang juga mencerminkan ambisi Luo Bin untuk membangun perusahaan konstruksi besar yang matang dan lengkap. Luo Bin tidak bisa masuk lewat pintu belakang. Para pedagang material ini hanya bisa menghubungi bagian pembelian Su Yang. Untungnya, perusahaan baru dan cuaca baru, orang-orang ini sudah lama berhubungan dengan Su Yang, dan mereka cukup mengenalnya. Meskipun Su Yang dan mereka tidak menandatangani kontrak pasokan di permukaan, dia berkata secara pribadi bahwa dia akan membeli material mereka. Namun,
Karena pembangunan normal proyek perluasan universitas normal semakin dekat setiap hari, masih belum ada berita tentang Suyang, kontrak pasokan yang seharusnya ditandatangani. Hal ini membuat sebagian besar pemasok merasa cemas. Harga material konstruksi tidak tinggi, produsen besar mengurangi kapasitas produksi, dan harga di pasaran juga sangat tidak menentu. Ditambah dengan datangnya musim penjualan puncak, tidak mungkin bagi para pedagang material ini untuk menunggu sampai saat itu, karena harga berbagai material bangunan akan mulai meningkat. Pesanan dengan harga tinggi, kehilangan keuntungan, dan bahkan menyebabkan kerugian. Agar dapat memperoleh lebih banyak keuntungan, banyak pedagang material hanya dapat dipaksa untuk memilih untuk menimbun. Jika tidak ada proyek besar, dan penyimpanan sedikit berkurang, risikonya tidak apa-apa. Namun, itu hanya dikatakan secara umum. Tampaknya proyek besar seperti perluasan universitas biasa adalah kasus yang sangat khusus. Stoknya terlalu sedikit, dan tidak cukup bagi orang untuk menutup gigi. Tentu saja, tidak mungkin menghasilkan uang. Stoknya terlalu banyak, dan saya khawatir jika terjadi ketidakpastian tentang kontrak, sejumlah besar bahan akan membanjiri tangan, yang akan menyebabkan risiko besar. Lagi pula, di bidang bahan bangunan, ini tentang berjalan cepat dan tidak ada saluran penjualan yang benar-benar aman. Lebih baik tidak menimbun di musim. Beberapa pengusaha ini malu-malu, dan akhirnya memilih jalan tengah. Tidak ada lebih atau kurang, tergantung pada perkembangan situasi. Beberapa dari mereka berani dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mereka telah menimbun banyak dan berencana untuk mencoba peruntungan mereka. Menimbun, tentu saja, saya berpikir untuk menjualnya dengan cepat, tetapi sekarang karena tidak ada kontrak dan saya tidak dapat menjualnya, tentu saja mereka cemas Su yang memukul Tai Chi di depan mereka, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa pemasok di rumah yang sudah mulai menimbun memiliki sedikit kecemasan di hati mereka, khawatir bahwa kontrak akan berubah dan menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Jika Anda tidak dapat menjual semua barang yang Anda stok selama musim puncak, dan kemudian beralih ke musim sepi, pasar tidak tahu bagaimana situasinya, dan bukan tidak mungkin untuk kehilangan uang. Salah satu pedagang dengan nama keluarga Song memiliki barang terbanyak di tokonya. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Ya, Menteri Su. Ketika saya datang ke hotel tadi, saya sepertinya mendengar manajer lobi memberitahu Anda bahwa Presiden Luo juga ada di hotel. Apakah ini masalahnya?" Petik 2. Ketika Su yang mendengar kata-kata itu, dia meliriknya, lalu mengangguk, dan berkata, "Ya, Luo selalu makan dengan yang lain." Karena pihak lain telah mendengar apa yang dikatakan manajer lobi kepadanya, dia tidak menyembunyikan apapun. Pengusaha bermarga Song tertawa setelah mendengar ini, "Bagus sekali. Sebenarnya, saya sudah bekerja dengan Tuan Luo berkali-kali sebelumnya, dan merupakan teman lama. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan Tuan Luo seharusnya ada di Peony Kios, kan? Saya harus pergi bersulang." "Oh, saya sudah lama tidak bertemu Tuan Luo. Kalau begitu saya harus pergi bersulang segelas anggur." Orang lain di sampingnya menjawab. Ketika Su Yang dan Shen Guanghao mendengar ini, alis mereka berkerut pada saat yang sama. Keduanya mengira bahwa ketua muda itu juga berada di ruang pribadi pada saat yang sama. Jika orang-orang ini berlari seperti ini, itu tidak akan membuat mereka berdua tidak nyaman. Su Yang berkata, "Tuan Luo sedang makan dengan tamu penting sekarang. Saya khawatir tidak nyaman untuk mengganggu Anda sekarang. Saya pikir sebaiknya Anda tidak mengganggunya." Ketika pengusaha bermarga Song mendengar ini sambil tersenyum, dia berkata, "Tuan Su yakinlah. Saya baru saja bersulang anggur di masa lalu, dan tidak akan mengganggu Tuan Luo untuk waktu yang lama. Ya, Presiden Luo dan aku juga teman baik. Aku biasa bersulang dan akan kembali dengan sepatah kata tanpa gangguan. Aku juga akan memeriksanya. Meskipun aku belum pernah bertemu Tuan Luo, itu juga sudah terkenal sejak lama dan aku seharusnya tahu itu. Dan aku, dapat dikatakan bahwa ada 7 atau 8 orang yang berdiri di ruangan itu. Terlepas dari siapa yang mereka kenal, mereka harus melihat Luo Bin di masa lalu." Ketika Su Yang mendengar ini, dia terdiam, dan dia tidak menyangka orang-orang ini begitu merepotkan. Jika mereka membiarkan mereka berlari untuk mengacaukan situasi, Luo Bin masih bisa memiliki pendapat tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa dia memberikan barang-barangnya di sini. Namun, jika orang-orang ini tidak diizinkan lewat, saya khawatir orang-orang ini tidak akan mendengarkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun,
Hukum tidak menyalahkan masyarakat, dan kalaupun ada orang lebih banyak lagi, mereka sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Itu saja, aku akan pergi dan berbicara dengan Tuan Luo terlebih dahulu. Lihat apakah dia sudah selesai berbicara di sana. Su Yang berdiri, menatap Shen Guanghao, dan berkata, Sekretaris Shen, aku akan melihat ini. Lihat dirimu. Aku mengerti. Kau pergi. Shen Guanghao menganggukkan kepalanya. Meskipun itu sederhana, dia mengerti bahwa Su Yang harus melihat orang-orang ini sendiri, dan jangan biarkan mereka menggaruk-garuk kepala dan berlari ke sana untuk mengganggu Luo Bin dan Ketua Zhang. Su Yang meninggalkan kamar pribadinya dan berjalan di sepanjang koridor menuju paviliun peoni milik Luo Bin. Dia mengetuk pintu, mengikuti putaran gagang pintu, dan mendapati bahwa pintu itu tidak tertutup, jadi dia masuk. Pada saat ini, Luo Bin dan Zhang Yu sedang berbicara dan tertawa. Seseorang mengetuk pintu dan masuk, dan beberapa orang melihatnya secara alami. Mengapa kamu di sini? Luo Bin melihat Su Yang dan berkata, itu saja. Tidak, Su Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Jenderal Luo, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ketika aku tiba di hotel tadi, manajer di lobi mengatakan bahwa kamu ada di hotel dan didengar oleh para pemasok di kamar. Itu ada di sini, jadi mereka semua ingin datang dan bersulang untukmu. Jadi aku akan melihatnya terlebih dahulu. Aku tidak tahu apakah itu merepotkanmu dan ketua, jadi aku tidak perlu memberitahu mereka bahwa kamu sudah pergi. Kalau begitu, pergilah Lao Luo. Zhang Yu mendengar ini sebelum berkata, pokoknya, kita sudah selesai. Kita akan kembali dulu. Jangan khawatir. Luo Bin mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, buahnya belum disajikan. Dan puding di sini juga sangat lezat. Aku memesan satu untuk diriku sendiri. Ayo pergi setelah kita selesai. Ayo pergi dan melihat-lihat dulu, katakan beberapa patah kata, dan segera kembali. Ketika aku kembali, ayo pergi bersama. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu mengirimnya. Kita akan naik taksi dan kembali. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, aku harus mengirimkannya. Lokasi hotel agak bias. Tidak mudah untuk naik taksi. Aku tidak akan lama. Kembalilah segera. Ketika Zhang Yu melihat Luo Bin bersikeras untuk mengirimkannya, dia menatap Zhao Zijun dan berkata, Lao Zhao, bukankah kamu dan Qian sedang terburu-buru? Tidak terburu-buru. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya dan berkata, pokoknya, tidak apa-apa bagiku dan Qianxi untuk kembali. Zhang Yu mengangguk dan menoleh, kalau begitu pergilah. Luo Bin mengangguk, bangkit dan keluar bersama Su Yang. Setelah melihat pintu kamar pribadi tertutup, Zhao Zijun menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Bos. Aku tidak menyangka bahwa Lao Luo begitu kaya dan emosinya begitu baik. Dia terlihat seumuran dengan ayahku, jadi sepertinya ayahku melakukan bisnis kecil, emosinya menakutkan. Tidak tahu dia mengira dia adalah 500 CEO teratas dunia. Oke, beraninya kau mengatakan hal-hal buruk tentang ayahku. Hati-hati, aku akan kembali dan memberitahunya. Kata Zhao Ziqian dengan tidak senang. Katakan padaku, kau pikir aku takut mengatakan itu? Katakan saja, bahkan jika kau mengatakannya, aku tidak akan mengakuinya. Zhao Zijun berkata dengan bangga. Zhao Ziqian mendengus marah. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Lao Zhao, karena kau melihat Lao Luo seperti ini. Kenapa tidak? Dia juga tidak punya anak laki-laki, atau bagaimana aku bisa memperkenalkanmu padanya sebagai anak laki-laki? Bagaimana aku bisa melakukannya nanti? Ambil saja, hehehehe. Tanda seru petik 2. Zhao Ziqian menutup mulutnya dan tersenyum. Zhao Zijun berkata dalam hati, ayolah, kau. Aku tidak mengatakan dia akan menjadi anak laki-laki baginya. Dan jika dia ingin menjadi ayahku, itu jauh dari cukup. Aku hanya mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Zhang Yu tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki temperamen yang baik, kamu juga perlu melihat siapa dirimu. Di hadapanku, tentu saja, dia memiliki temperamen yang baik, tetapi di perusahaan, aku khawatir itu tidak perlu. Seorang manajer, temperamen yang buruk, dapat mengelola perusahaan, agak masuk akal untuk mengatakan itu. Zhao Zijun mengangguk, tampaknya dapat dimengerti. Sebenarnya, ketika aku berada di serikat mahasiswa, aku berbicara dengan anak-anak laki-laki bodoh di bawah, dan mereka lambat, tidak bekerja, dan melakukannya. Aku marah, memarahi mereka beberapa kata, mereka bisa lebih cepat. Tampaknya ini adalah seorang pemimpin.
Itu harus sedikit bermartabat. Setelah mendengar ini, Zhao Ziqian berkata, "Kakak, kamu dapat mengelola orang lain di serikat mahasiswa. Aku ingat kamu bukan seorang juru tulis. Lihatlah dirimu, jangan meremehkan orang." Zhao Zijun mendengar wajah ini tanpa bisa berkata-kata, "Kakakmu, aku dulunya seorang pegawai, apakah aku bisa selalu menjadi pegawai? Biar aku beritahu, kakakmu dan aku sekarang adalah Menteri Tenaga Kerja Serikat Mahasiswa. Banyak anak buahmu ada di sini." Setelah mendengar ini, Zhao Ziqian membeku, dan kemudian mengerutkan kening, "Saudaraku. Apakah siswa Anda tidak memilih kader atau apapun? Apakah mereka tidak memiliki persyaratan khusus untuk kinerja akademis? Apa yang bisa saya minta bahkan untuk membubarkan serikat mahasiswa?" Zhao Zijun berkata, mengikuti ini dengan bangga, "Akhirnya. Anda tidak melihat siapa kakak laki-laki Anda dan saya. Bos mengatakan bahwa saya akan menjadi menteri, siapa yang berani menentang? Saudaraku, Anda tidak lain hanyalah harimau palsu. Selain itu, bukanlah keterampilan untuk mengandalkan saudara senior. Anda harus duduk di posisi menteri dalam kapasitas Anda sendiri." Zhao Ziqian berkata dengan gelisah. "Tergantung pada kemampuan saya." Zhao Zijun mendengar ini tanpa berkata-kata, "Saya harus memiliki kemampuan itu. Serikat mahasiswa apa yang masih saya miliki, seberapa bagus untuk memasuki komite kota? Anda bisa miskin. Pada saat ini, Luo Bin telah datang ke ruang pribadi tempat para pemasok berada. Begitu dia memasuki ruangan, orang-orang yang sedang menunggu berita itu berdiri satu persatu, dan mereka semua menyambut mereka dengan senyuman di wajah mereka. Tuan Luo sudah lama tidak bertemu Anda. Tuan Luo." Semua orang di ruangan itu, entah mereka mengenalnya atau tidak, datang dan menyapa Luo Bin dengan senyuman. Luo Bin juga tersenyum dan berteriak pada beberapa pengusaha yang sebelumnya dikenalnya, "Bos Song, Bos Liu, Bos Sun, Tuan Luo, saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saya menghubungi sekretaris beberapa kali dan dia mengatakan bahwa Anda tidak tersedia. Lebih sulit bertemu dengan Anda sekarang daripada bertemu dengan para pemimpin komite partai kota." "Ya, Tuan Luo, Anda tidak bisa bersantai sedikit pun." "Benar, villa resor baru di pinggiran kota itu bagus. Ayo mandi dan bersantai suatu hari nanti." Luo Bin menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, "Saya pikir juga. Tapi saya khawatir saya tidak punya waktu akhir-akhir ini. Proyek akan segera dimulai dalam beberapa hari. Pekerjaan benar-benar membuat saya pusing dan menunggu masa depan. Saya pasti akan meminta Bos Liu untuk bersantai besok." Petik 2. Hehehe, saya akan menunggu Tuan Luo. Tuan Luo, cepat duduk. Kesempatan langka, mari kita minum dengan Tuan Luo. Baiklah, biarkan saya minum dengan semua orang. Tuan Luo selesai, dan sampai pada tema yang telah dipersiapkan sejak lama. Para bos di sekitarnya juga berbalik, kembali ke tempat duduk mereka, duduk, dan menatap Luo Bin bersama. Su yang sudah menuangkan segelas anggur untuk Luo Bin saat ini. Tentu saja, dia menggunakan gelas yang sangat kecil. Sebagai bawahan yang sangat baik, dia secara alami tahu kapan harus memberi bosnya berapa volume gelas yang harus digunakan. Jika gelas anggur terlalu besar, bukankah itu akan membuat bos tidak turun ke panggung, keesokan harinya pasti akan membuatnya tidak bisa makan. Luo Bin mengangkat gelas anggurnya dan menatap orang-orang di depannya, lalu berkata, "Terima kasih atas dukungan Anda kepada perusahaan Ginsengda kami. Biar saya yang melakukannya dulu. Setelah itu, saya menghabiskan semua anggur di gelas anggur itu." Meskipun gelas anggur Luo Bin kecil, semua orang di sekitarnya bertepuk tangan seolah-olah Luo Bin baru saja minum semangkuk besar. Luo Bin pertama-tama memberi hormat, orang-orang di sekitar ini mengisi gelas anggur mereka sendiri. Dibandingkan dengan gelas anggur Luo Bin, gelas-gelas itu tidak terlalu kecil. Lagi pula, sebagai sekelompok orang yang sopan, saat ini secara alami terlihat sedikit tulus. Setelah orang-orang ini mengisi gelas anggur, mereka semua mulai meminumnya, dan mereka semua meminumnya. Segelas besar anggur putih kental masuk ke perut, yang secara alami membuat beberapa pengusaha yang tidak bisa minum banyak alkohol merasa tenggorokan mereka sangat panas. Setelah melihat semua orang minum, Luo Bin tertawa dan berkata, "Semua orang harus makan, minum, dan jangan pedulikan aku. Aku akan pergi sebentar, dan ada tamu penting di sana." Ketika Luo Bin mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya saling memandang. Sebenarnya, bagi orang-orang ini,
Minum dengan Luo Bin hanyalah hal sekunder, yang utama adalah urusan bisnis, dan beberapa dari mereka tidak mengenal Luo Bingen, dan sekarang baru pertama kali bertemu dengan mereka. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal pria dari dunia arsitektur kota, bukankah Anda akan berada di sini? Pada saat ini, beberapa orang buru-buru menarik teman-teman yang akrab dengan Luo dan Luo Bin, berharap mereka akan membantu memperkenalkan diri kepada Luo Bin. Orang-orang yang mengenal Luo Bin di sekitar segera memperkenalkan Luo Bin kepada teman-teman mereka. Orang-orang ini juga memegang segelas penuh anggur putih dan bersulang untuk Luo Bin. Tentu saja, Luo Bin tidak dapat melanjutkan minum kali ini, tetapi hanya mengangkat cangkir dan menyentuh bibirnya lalu meletakkannya. Tetapi orang yang bersulang harus meminumnya, dan itu dapat dianggap telah mencapai tujuan yang diinginkannya. Bin mengusap wajahnya. Semua orang telah bersulang dengan Luo Bin satu demi satu. Beberapa dari mereka takut Luo Bin akan meninggalkan pedagang, dan mereka berencana untuk menangkap beberapa obrolan kering. Tuan Luo, begini, kami sekarang telah menyerahkan dokumen kualifikasi kepada Menteri Su. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan waktu baru-baru ini untuk memberikan kontrak pesanan atau semacamnya. Kami juga memesan dari produsen lebih awal, agar tidak memengaruhi kemajuan proyek di kemudian hari. Ya, Tuan Luo, sekarang musim penjualan puncak akan segera dimulai. Sudah pasti harga produk akan naik. Jika kita dapat memesan lebih awal, harganya juga dapat memberikan diskon terbaik bagi perusahaan Anda. Ya, Tuan Luo, harga bahan berubah setiap hari, dan kami semua putus asa. Luo Bin mendengar ini sambil tersenyum, dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Tanggal mulai kami adalah hal yang sudah lama ditetapkan, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak akan ada penundaan pada tanggal mulai. Adapun Anda kontrak pasokan yang dimaksud sebenarnya hanya masalah hari. Yakinlah. Petik 2. Ketika semua orang di ruangan itu mendengar ini, mereka merasa lega pada saat yang sama. Jika Su yang mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, Luo Bin adalah manajer umum Jin Sengda dan pembuat keputusan tertinggi. Tidak seorang pun di perusahaan seharusnya lebih menyadari masalah teknik. Sekarang setelah dia mengatakan bahwa dia dapat menandatangani kontrak dalam beberapa hari terakhir, tidak akan menjadi masalah besar untuk menunggu beberapa hari lagi. Tapi, Luo Bin mengatakan ini, dan menatap kerumunan yang tercengang sambil tersenyum. Saya yakin kalian semua tahu. Proyek perluasan universitas biasa ini adalah proyek pemerintah dan juga proyek penting kami di kota Zonghai. Standar kualitas perusahaan kami untuk bahan teknik kali ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Kementerian Teknik akan mengeluarkan standar pasokan baru. Untuk kelas bahan, kami mengharuskan pemasok harus membiarkan produsen menyediakan dokumen lisensi produksi untuk produksi produk kelas A. Vendor, penjualan bahan tahunan harus lebih dari 50 juta, dan pada saat yang sama diperlukan deposit tertentu. Jika kualitas bahan tidak sesuai standar, deposit tidak dapat dikembalikan. Sedangkan untuk bahan kelas 2, pemasok juga diharuskan untuk mengeluarkan dokumen lisensi produksi produk kelas A. Penjualan bahan tahunan pemasok harus lebih dari 20 juta, dan deposit keamanan juga diperlukan. Sedangkan untuk 3 jenis bahan, produsen juga harus memberikan deskripsi bahan yang relevan. Penjualan tahunan pemasok harus melebihi 8 juta, dan deposit keamanan juga sama. Kata-kata Luo Bin keluar. Orang-orang di ruangan itu senang dan sedih. Pengusaha yang memenuhi standar di rumah tentu merasa lega, karena untuk tingkat penjualan mereka, apalagi produsen membuktikannya, bahkan jika produsen datang sendiri untuk membuktikannya, tidak ada masalah. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah uang jaminan, tetapi karena proyek perluasan universitas biasa adalah proyek penting tingkat pemerintah, ditambah dukungan keuangan mereka sendiri, bahkan jika uang jaminan sedikit lebih banyak, saya yakin itu bukan masalah besar. Para pedagang yang tidak memenuhi standar di rumah menjadi kecewa. Dalam hal penjualan mereka diharuskan untuk memberikan dokumen sertifikasi yang relevan kepada pemasok mereka, yang sebenarnya merupakan sedikit masalah. Dan bahkan jika Anda bisa mendapatkan dokumen sertifikasi, volume penjualan tahunan Anda masih belum memenuhi standar, dan orang-orang masih perlu mengumpulkan uang jaminan. Dengan volume pesanan mereka sendiri, tidak mungkin bagi produsen untuk berutang kredit. Pesanan harus dibayar di muka. Jika Jin Sengda masih perlu mengumpulkan uang jaminan, pembayaran di muka pesanan jelas merupakan masalah besar. Dapat dikatakan bahwa kondisi Luo Bin segera memblokir sebagian besar pemasok di ruangan itu dari proyek tersebut.
Pengusaha kecil yang datang untuk makan malam-malam ini berpikir bahwa mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk naik kapal besar Jinsengda. Siapa yang mengira bahwa mereka akhirnya terlempar dari kapal karena mereka membeli tiket palsu? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mereka yang tidak memenuhi standar di ruangan itu hanya dapat menaruh harapan mereka pada para pengusaha besar ini yang membawa diri mereka ke dalam kelompok, satu persatu di bawah panggung, terus-menerus melakukan beberapa tindakan kecil, dan membiarkan teman-teman mereka dengan cepat berbicara. Pakaian para pengusaha besar ini juga terus-menerus berubah bentuk. Meskipun mereka juga merasa malu, mereka juga menangkap bebek di rak. Bukan untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa naik kapal sendiri, dan mereka menyaksikan teman-teman lama mereka tenggelam. Benar, Jenderal Luo, Anda adalah seorang ahli dalam industri konstruksi. Saya yakin Anda juga tahu bahwa industri real estate kami di kota Zhonghai tidak terlalu makmur dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak banyak proyek yang dimulai. Bahkan jika itu dimulai sesekali, tekanan persaingan material di provinsi lain juga sangat tinggi. Faktanya, semua orang tidak makan banyak dalam 2 tahun terakhir. Persyaratan Anda, bagi mereka, itu sedikit terlalu tinggi. Anda dapat melihat apakah itu tidak mudah bagi semua orang, dan kemudian menyesuaikannya, itu juga merupakan hadiah untuk semua orang. Ya, Tuan Luo, faktanya, ada masalah kualitas. Anda dapat yakin bahwa kami dapat menjaminnya dengan kredit. Tidak akan ada masalah. Saya juga dapat menjamin kualitasnya. Bisakah Anda menurunkan penjualan sedikit dan meningkatkan deposit? Tuan Luo, lebih baik marginnya lebih kecil. Anda juga tahu bahwa bahan baku mahal selama musim puncak, dan saya harus membayar di muka untuk produsen. Tekanannya terlalu besar. Orang-orang di ruangan itu mulai mencari berbagai alasan, berharap Luo Bin dapat menurunkan standar pasokan. Luo Bin menatap kerumunan dan tertawa, semuanya. Saya memahami kesulitan semua orang, tetapi saya juga meminta semua orang untuk memahami kesulitan saya. Bagi saya, standar itu mewakili pentingnya proyek ini bagi perusahaan kita. Saya membantu Anda menurunkan standar sama saja dengan menurunkan semua standar proyek. Tidakkah Anda berpikir bahwa perusahaan yang standarnya tidak dapat ditentukan? Apakah Anda bercanda tentang masa depan Anda? Orang-orang di sekitar saling memandang dengan ekspresi malu ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, banyak dari Anda dan saya adalah teman baik, tetapi karena semua orang adalah teman, lebih penting untuk mengemukakan kata-kata buruk di depan. Apa yang saya lakukan sekarang adalah bisnis, bukan pedagang barang bekas yang mengalihdayakan proyek kepada teman-teman. Jadi itu agak tidak bersahabat. Tetapi jika saya dapat membuat Jinsengda lebih besar, lebih kuat, dan kemudian go public, bukankah itu baik untuk Anda sebagai teman saya? Semua orang di sekitar saya mendengar ini dan terdiam. Mungkin agak terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, tetapi di masa depan Jinsengda, standarnya hanya akan lebih tinggi dan lebih ketat dari sekarang. Jika Anda benar-benar ingin bergaul dengan Luo Bin di masa mendatang, Anda harus menyesuaikan frekuensi Anda dengan frekuensi saya. Jangan melangkah terlalu jauh. Untuk proyek ini saja, saya akan membuat keuntungan semua orang lebih dari beberapa kali lipat. Tidak masalah. Jika Anda melakukannya lebih baik dari yang saya minta, saya juga dapat memberi Anda pencerahan di muka. Teknik pada akhirnya, saya akan menambahkan lapisan keuntungan ke harga material asli, yang merupakan dividen untuk semua orang. Saya hanya membutuhkan efisiensi dan kualitas. Selama Anda dapat memberi saya ini, saya dapat mengatakan bahwa Luo Bin lebih murah hati daripada siapapun. Karena itu, saya yakin semua orang dapat mengerti. Petik 2. Mengerti. Kita semua mengerti. Beberapa orang di ruangan itu mendengar bahwa Luo Bin akan menambahkan lapisan keuntungan bagi mereka, dan tentu saja senyum muncul di wajahnya. Bagaimanapun, keuntungan dari proyek sebesar itu pasti merupakan pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi mereka yang tidak memenuhi standar tidak tahu bagaimana melakukannya. Bagaimanapun, Luo Bin mengatakan ini, dan telah menghalangi kualifikasi mereka untuk memasuki pesta ini. Bagi mereka, kecuali mereka dapat mengumpulkan sejumlah besar dana untuk memenuhi standar Luo Bin. Jika tidak, tidak ada peluang. Tetapi, di mana saya dapat menemukan sejumlah besar uang? Orang-orang di ruangan itu senang dan sedih. Orang-orang yang dalam suasana hati yang baik mengambil gelas anggur dan bersulang untuk Luo Bin pada saat yang sama, menepuk-nepuk daging, dan juga menarik teman-teman di sekitarnya dan Luo Bin menjalin hubungan.
Titik titik titik. Salah satu pengusaha yang tampak sedih itu merasakan ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah istrinya, yang hanya bisa berdiri dan meninggalkan ruangan untuk menjawab telepon. Pria itu meninggalkan ruangan pribadi itu dan berjalan maju. Panggilan itu tersambung pada saat yang sama. Hei, suamiku, kamu belum selesai makan. Kapan aku akan menjemputmu? Belum selesai. Tunggu sebentar. Oh, suamiku, bagaimana pembicaraan bisnis malam ini? Bisakah kamu menandatangani kontrak akhir-akhir ini? Oh, pria itu menghela napas, dan berkata dengan agak lemah, aku khawatir bisnis ini akan pelit. Ah, kenapa? Bukankah Lao Sun mengatakan bahwa bos proyek ini, teman-teman besinya? Apakah Lao Sun melepaskan senjatanya? Ini tidak benar. Sun Tua dan manajer umum Luo memang saling kenal, dan hubungannya tampaknya cukup baik. Tetapi bisnis manajer umum Luo sekarang lebih besar dan berbeda dari sebelumnya. Ada apa? Apakah dia memberikan tas kaca itu kepada orang lain? Bukan itu. Hanya saja sekarang orang-orang menuntut agar penjualan tahunan perusahaan kita mencapai 20 juta. Penjualan tahunan 20 juta. Itu terlalu banyak. Penjualan perusahaan kita dalam beberapa tahun terakhir tidak sebanyak itu. Itu saja. Dan bukan hanya ini. Orang-orang juga meminta pemasok untuk menyediakan dokumen kualifikasi produk tingkat A. Kita dapat memesan produk ini setahun, dan produsen mungkin harus bekerja keras untuk menghasilkan dokumen-dokumen ini. Dan tidak hanya itu, Luo selalu harus mengumpulkan uang jaminan dari pemasok. Meskipun dia tidak tahu berapa jumlahnya, itu seharusnya tidak terlalu kecil.